gitu. Terus berkembang ngikutin permintaan klien gitu kan. Kita lihat permintaan pasar seperti apa, collab sama teman-teman band di Prabu Muli karena klien udah minta maunya band, nggak mau lagi organ tunggal. Jadi gitu upgrade ya. Ya kita kembangin bisa pakai band. Terus kemudian beberapa banyak juga klien yang syar'i. Ya, Assalamualaikum gitu Hafiz. kan. Waalaikumsalam. Jadi nggak mau musik Yang organ cetak, tunggal, cetuk terus ya. nggak mau juga band, kepengennya nasyid. Jadi saya juga kerjasama sama tim nasyid Prabu Muli. Itu saya kepikiran bikin nama karena saya anak tunggal juga kan. Ya usaha yang kita jalanin biar berkah gitu kan harus ada support orang tua. Jadi kita masukin nama orang tua. Ya, selamat datang di podcast Welcome Tech Prabu Muli. Yeay, Hafiz. Yes. Widih. Ini Hafiz orang terkece nomor 2. Nomor satunya siapa? Belum ketemu. Belum ketemu. Oke, saya ucapkan selamat datang ya, Hafiz ya. Terima kasih Kak. Sudah punya kesempatan di luar kan informasinya yang gue dapet tuh Hafiz tuh lagi sibuk bener. Wow. Bener gak sih? Banyak kesibukan lah ya. Banyak kesibukan. Dan ini merupakan kali kedua ya kita pernah melakukan hal yang sama ya. Tapi mungkin tempatnya beda ya. Sekarang suasananya beda nih, banyak-banyak cewek-cewek cantik kan. Itu juga ada ini ya, fotografer terbaru ya. Iya. Gimana, sehat ya Fis ya? Alhamdulillah sehat Kak. Ya karena kemarin kita ketemu pada saat apa ya? Gue bilang sih dulu masa-masa Pandemi ya. pandemik. Ya. Nah sekarang udah endemik nih. Ya. Sekarang bahwasannya siapa sih yang nggak kenal sama Hafiz? Ya. Banyak Kak yang belum kenal. Tapi yang belum kenal, iya Bibi di depan juga belum kenal. Yang kenalnya itu bukan Hafiz, tapi Arvina. Iya. Arvina. Tapi sebelumnya Hafiz ini memang orang Prabu Muli asli ya? Iya, saya Prabu Muli asli, kelahiran Prabu Muli. Iya, gue pikir tuh Hafiz tuh orang-orang Lahat kan, kayak putih, bukan ya? Bukan. Memang asli Prabu Muli. Prabu Muli. Bokap orang Udah kelahiran Prabu Muli. udah kelahiran semuanya Prabu Muli ya. Only Prabu Muli. Ya. Dan ini kalau gue bilang sih soal usahanya Hafiz ya, itu identik dengan Arvina. Ya. Ya, tapi gue pengen tanya dulu dengan Hafiz. Memang kalau bicara soal usaha ini dirintis sudah lama ya? Arvina jalan start merintis itu di akhir 2015. Akhir 2015. 2015 ini udah mulai. Ya, udah mulai dari Oktober ya. Kita Udah start Oktober. dari Oktober 2015 sampai dengan sekarang ini. Sekarang dan usaha ini memang milik Hafiz sendiri atau terusan dari keluarga gitu? Murni dari saya yang ngerintis. Iya, Gitu. ngerintis ya. Dan memang ngerintis itu apa ya? Gue bilang sih susah banget dari bawah, tengah, ke atas ya. Betul, butuh proses. Butuh proses. Butuh proses dan juga yang namanya kita merintis banyak suka dan duka kan. Iya. Untuk bisa bertahan dan sampai di saat ini. Sampai di titik yang sekarang ini ya. Di sekarang ini. Nah, awalnya itu kok ada kepikiran gitu pengen buat usaha sound, Fis? Awalnya memang dari hobi kecil. Dari hobi. Suka jadi soundman ya? Ya. Dari kecil sudah hobi main musik gitu Main musik. terus suka soundman tadi gitu. Jadi kepikiran udahlah kalau bisa kita bikin usaha dari hobi sehingga hobi itu jadinya menghasilkan. Oke, berarti awalnya yang gue tahu juga nih Hafiz nih Falcom terus seorang pemain apa kemarin tuh drummer atau keyboard ya? Awalnya keyboard. Jadi ngeband dulu awalnya. Awal ngeband zaman sekolah, kuliah ngeband, tapi pas udah balik ke sini diterima kerja di sini gitu. Beralih cuma di balik layar aja. Di balik layar ya. Jadi orang balik layar. Susah nggak bro? Di balik layar tuh apa ya? Orang yang memang satu tuh yang berpikir keras dengan sebuah kegiatan ya. Jadi lancarnya suatu kegiatan tuh biasanya ada orang yang di belakangnya. Ya. Bukan orang dalam. Beda ya. Beda banget. Jadi orang di balik layar itu ya
beban dan tanggung jawabnya lebih besar dibanding Betul, 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 betul. yang tampil di depan gitu kan. Ya. Jadi 2015 ini udah mulai merintis usaha sound system ya. Ya, Tapi belum lighting. belum. Belum ya. Jadi 2015 itu fokus ke sound system doang. Musik sama sound. Oh, musik Ya, dan jadi sound. waktu awal-awal 2015 tuh kita cuma fokus, saya baru buka itu organ tunggal aja sama sound system. OT. 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 Zaman organ dulu kan tunggal. yang terkenal di Prabumuli OT. Ini suka nih OT. Selebeu. Jadi itu ya awalnya bis ya. Awalnya gitu, terus berkembang ngikutin permintaan klien gitu Oke. kan. Kita lihat permintaan pasar seperti apa, berkembang menjadi kita saya collab sama teman-teman band di Prabumuli karena klien udah minta maunya band, nggak mau lagi organ tunggal. Jadi gitu kan. upgrade ya. Ya kita kembangin bisa pakai band. Terus kemudian beberapa banyak juga klien yang syar'i. Usari. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum, Hafiz. gitu kan. Waalaikumsalam. Jadi nggak mau musik Yang organ cetak tunggal, cetuk terus ya. nggak mau juga band, kepengennya nasyid. Jadi saya juga kerjasama sama tim nasyid Prabumuli. Jadi Apis bisa menyiapkan sesuai dengan keperluan konsumen. Keperluan, permintaan. Jadi Iya, misalnya saya pengennya genrenya agak-agak Islami gitu. ya, jadi Boleh. bisa Islami karena banyak juga kan kadang yang syar'i itu pengantinnya yang satu memang dari orang luar, dari Timur Oke. Tengah gitu. Jadi ya kita siapin mau nasyid, kemudian marawis, terus gambus gitu ya. Itu bisa ya. Bisa, Berarti udah ada kita- paket-paketnya ya, Apis Ada ya? paket-paket bisa kita akomodir lah gitu. Oke. Nah, ini menarik sekali ya bicara soal Arpina. Gue pengen tahu juga nih, Pis. Apa sih Arpina itu? Filosofinya ada nggak nih? Sejarah Apis buat Arvina itu mungkin ada artinya atau ada ceritanya di balik Arvina. Jadi Arvina itu sepenggalan dari beberapa nama gitu. Jadi kebetulan saya anak tunggal gitu kan. Cara tunggal ya. Jadi Arvina itu kombinasi nama orang tua saya dan nama saya. Oke. Jadi Ar itu penggalan dari nama ayah, kemudian V itu penggalan dari nama saya, dan Na-nya dari nama ibu. Gitu, penggalan-penggalan. Jadi Arvina itu kumpulan keluarga besar ya dia bilang ya. Ya, gitu. Dari Arpis dan support dari kedua orang Kedua tua. orang tua tetap support. Dan usahanya menjadi lancar. Wah, keren. Jadi itu filosofinya Filosofi Arvina. nama Arvina. Jadi saat itu saya kepikiran bikin nama karena saya anak tunggal juga kan. Ya usaha yang kita jalanin biar berkah gitu kan harus ada support orang tua. Jadi Betul. kita masukin nama orang tua. Iya. Kadang orang kalau misalnya sudah menyisikan ataupun menempati kedua orang tua tuh doanya biasa dijabah ya. Iya. Dan jalannya juga lancar. Biar lancar gitu. Iya. Kerikil sih ada. Ada tetap. Tapi Iya. Salah satu bentuk terima kasih kita kepada orang tua udah bisa dididik Betul. kita sampai sekarang gitu. Ini kan kemarin kan Indonesia sudah dikasih sedikit cobaan ya kemarin ya. Nah, pada saat pandemi kemarin itu pasti pengaruh dong dengan usahanya Apis. Kalau dibilang pengaruh ya. Pengaruh banget ya. Pada pandemik kita pengaruh, tapi di saat itulah kita juga diuji gitu Kak. Kita diuji supaya bisa berpikir lebih keras lagi, supaya bisnis kita tetap jalan gitu kan. Jadi apalagi kan kemarin pada saat pandemik itu yang paling lancar tuh usaha ya tadi ya tentang virtual Ya, kan, gitu. online gitu. Mungkin Apis bisa arahkan ke sana ya. Iya, jadi pada saat pandemik, di saat kita semua tidak bisa berkegiatan apa-apa, tapi kita di sana saat itu saya tidak patah semangat gitu kan. Saya cari celah. Oh, ternyata pada saat pandemik ini semua serba online. Serba online. Serba Betul. online dan nggak bisa kemana-mana gitu kan. Meeting pun online, terus bikin acara seminar atau apa online. Nah, di Wisuda juga. wisuda juga online gitu kan. Yang ngerasain wisuda online ada nggak nih? Pasti banyak ya. Pasti Start banyak. dari 2020 kan sampai 2022 pasti. Betul. Wisuda perpisahan tuh online. Nah, di situ saya mendapatkan peluang. Oh, ternyata serba online. Artinya saya harus mempersiapkan equipment untuk acara online tersebut. Gitu Oke. kan. Karena Jadi nggak mungkin kan acara itu nggak butuh sound, Betul. nggak butuh hiburan gitu. Nah,
saya siapin itu. Jadi tetap alhamdulillah selama pandemik ya kita masih tetap bisa Jalan ya. gitu. Jadi di situ Apis sendiri aku ngeliat ngambil suatu celah ya. Di Ya. sini ada celah nih buat pada saat pandemik usaha lu bakal masuk ya di sana ya. Jadi kita cari celah gimana caranya kru masih bisa tetap dapat rezeki Oke. gitu kan. Kita juga bisnis kita juga masih tetap bisa bertahan gitu. Nah, kita cari celah-celah di sana dan kita harus ikutin itu. Betul sekali. Ini juga informasi ya buat teman-teman Palcomters. Jadi Apis ini salah satu gue bilang anak muda yang berprestasi dan sekarang gue bilang sih seorang wirausaha yang keren. Woi, keren. Kalimatnya itu loh. Kalimatnya cakep ya. Jadi buat teman-teman kalau misal seandainya lu dicoba dengan suatu goncangan usaha itu nggak apa-apa. Biasa Kak. Biasa itu tantangan ya. Tantangan. Kadang ada orang udah digoncang sedikit udah males nih. Langsung sudah cut modalnya kan. Ya. Udah jatuh terus langsung tutup. Itu banyak apalagi di pada saat pandemi ya bisa. Ya, banyak yang nggak bisa bertahan gitu kan. Yes. Jadi ya tutup gitu. Tutup. Nah, awalnya pada saat buka sound system dan musik ini awal habis punya karyawan berapa nih? Awal-awal sekali itu saya cuman 5 orang. 5 orang nih. 5 orang berarti nyebar dong. Enggak, jadi kan saat pertama kali buat tuh hanya satu set alat ya. Satu set pertama kali ya. Untuk bisa melayani hanya di satu tempat dalam satu Oke. hari gitu. Jadi 3 orang kru, terus driver angkutan satu sama yang main musiknya satu. Main musiknya satu ya. Awalnya gitu 5 orang. Oke, itu awalnya 5 orang dan sekarang sudah. Dan sekarang mungkin kalau di total sama teman-teman band, Yes. teman-teman nasyid semua yang gabung lah di Arvina mungkin sekitar 35 orang. Wah, keren. Gokil. Secara tidak langsung Hafiz sudah membuka ini ya, peluang kerja buat orang lain. Ya, berbagi rezeki lah ya kan. Betul, Jadi betul. rezeki bukan cuma buat kita tapi buat orang-orang di sekitar kita Yes. juga. I like it. Yeah. Dan ini juga informasi ya, Fis ya. Jadi teman-teman yang pengen cari kursus yang keren ya, khusus di Kota Prabu-Muli, kita sudah ada program yang ada di Palcomtech itu namanya Kalistung. Jadi program baca tulis hitung. Dan bukan hanya program itu banyak ya. Jadi misalnya apa juga udah tahu lah tentang Palcomtech ya. Tahu. Oke, kalau bicara soal Palcomtech yang ada di pikiran Hafiz apa nih? Pertama kita bisa menggali potensi diri ya. Oke. Misalnya kita pengen upgrade skill di komputer, Yes. terus kita pengen juga bahasa Inggris kita lebih lancar lagi, mau target TOEFL kita sekian. Nah, itu Betul. Palcomtech lah solusi. Ya, ini sudah ada ya 3 program kursus Palcomtech. Nah, nih sudah ada kursus komputer, kursus bahasa Inggris. Terus yang tadi nih yang terakhir itu yang paling Baca, update tulis hitung itu ya. baca tulis hitung ya. Jadi misalnya seandainya buat teman-teman yang pengen melihat anaknya sukses ya, apalagi di era sekarang kan pengaruh dengan gadget itu luar betul, biasa betul. ya. Kalaupun tidak bisa kita imbangin itu dampak ke anaknya. Betul. Oke, itu sebagai parenting aja ya bisa. Iya. Ya. Oke, kalau bicara soal Arvina, ini kalau gue ngeliat beberapa sosial media Arvina, ya. Yes. Ini berarti untuk sosial media jalan banget ya, Fis ya? Iya, jadi di Arvina ini kita punya tim kreatif Kak. Jadi, Oh, ada tim kreatif. Ada Wih, tim kreatifnya juga. Kayak di salah satu mall aja tuh ada tim kreatif ya. Iya, jadi Itu namanya apa tuh? Tim kreatif. ya, jadi di Arvina itu krunya yang saya bilang hampir 35 orang itu kan terbagi-bagi tugasnya. Oke. Ada yang memang kru untuk sound, kru untuk lighting, kemudian soundman, lighting, terus para personil musisi, dan juga di sosmednya Arvina itu ada orang di balik layarnya juga. Oh, ada ya? Kita namain tim kreatif. Ini kasih tahu dong Instagramnya ataupun Facebooknya Arvina apa nih? Oh iya, jadi Arvina itu di setiap sosial media punya akun. Punya akun ya? Mulai dari YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, itu kita semua punya. Jadi semua platform sosial media tuh Sosial ada media ya? kita bikin create akun. Tujuannya apa? Supaya
teman-teman calon-calon klien yang butuh referensi bisa lihat di sana. Jadi tahu ya. Jadi misalnya tahu. terpikir nih nanti Tengku pengen acaranya di outdoor kan. Nah, outdoor malam hari gitu, ada referensi nggak ya? Ada referensi. Terus lihat dari Arvina. Betul. Nah, itu sosial media gue ngeliat kenceng banget loh, Vis. Iya, karena sangat pengaruh Kak. Menurut saya pribadi supaya bisnis kita tetap jalan tuh ya. Ya, Sekarang dunia serba online. betul. Semua sudah pegang gadget gitu kan. Semua apa-apa pasti cari referensi dari HP. Ya sekarang udah era digital ya, Digital. bukan 4.0 lagi nih, Bukan, udah 5.0. mau 5.0 Betul. gitu. Jadi kita harus itu tadi saya bilang bisa ikutin perkembangan zaman, harus Upgrade ya. upgrade, nggak boleh ketinggalan. Kayak nggak- kayak radio tuh nggak ada lagi atensi nulis. iya betul. Masih inget nggak ada atensi? Masih. Masih inget ditunggu jam 8 gitu. Iya. Sekarang sudah loh, keren ya. Jadi kita harus ngikutin itu. Kalau nggak ya kita ketinggalan. Betul. Bisnis kita bakal bobrok gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sama nih dengan usahanya, mungkin sama kayak Hafiz ya, Iya. merintis usaha. Ya namanya usaha tuh pasang surut ya, Hafiz ya. Betul, pasang surut ya, nanti saya bisa sharing lah, Betul. berbagi tips lah ya kan buat Nah. teman-teman sekalian. Ini kalau bicara soal usaha, kadang ada teman-teman yang ketika dia sudah menjalani sebuah usaha, ketika turun lagi dia langsung down nih. Ya. Gimana sih kalau misalnya Api sendiri, mungkin ada tips and trick gimana usaha kita tuh tetap eksis dan berkembang. Dan terus berkembang gitu. Iya, kan ya. terus berkembang gitu. Bukan malah drop terus kita tutup. Ya, kadang kan ada yang gue punya usaha nih. Namanya usaha kan, gue bilang pasti ada dua kemungkinan nih. Iya. Nggak untung, rugi. Rugi. Atau ya jalan-jalan aja gitu. Iya. Nah, ketika sudah rugi terus, nah sudah mulai berpikir, wah ini kayaknya bukan passion gue nih. Ah, Nah, menurut Apis juga, apakah usaha ini sesuai dengan passion kita? ya. Jadi strategi atau tips lah ya Yes. yang bisa saya sharing ke teman-teman semua yang dari Polkomtek Prabu Mulya ataupun yang nanti nonton ini Ini banyak nih seluruh Indonesia bro ya. disiarin ya. Ya dari Sumatera, dari Aceh sampai timur-timur Papua ya. tuh, dari Papua, wah nonton nih. Ya, nanti di share di YouTube juga kan. Oke. Jadi ini buat mungkin saya sedikit sharing gitu. Yang pertama, kalau mau jalanin usaha, kalau bagi saya pribadi itu sesuai passion dulu. Jadi ketika lo menjalani sebuah usaha, Ya. lo harus tahu ini passion lo apa enggak. Betul. Yes. Sesuai passion. Terus yang kedua itu kita harus komitmen dan jaga kualitas. Oke, berarti ada sesuatu hal yang kita jaga ya. Ya, komitmen dan kualitas itu sangat penting, apalagi seperti kami kan di bidang jasa gitu kan, yang memang melayaninya di bidang jasa, itu harus kita pegang benar komitmen dan kualitas untuk klien kita. Jadi kita harus on time sesuai Yes. janji gitu kan. Kita datang jam sekian ya kita harus datang jam sekian untuk loading alat gitu. Yes. Kemudian jaga kualitas, terus misal klien minta tolong dong request minta ini tambahan ini, kita akomodir, kita provide sehingga klien itu puas lah, Merasa puas. Merasa Dan puas. servisnya excellent. servisnya gitu. excellent karena Betul. kita jual jasa gitu kan. Itu yang Karena kedua. ketika konsumen sudah merasa kecewa, Iya. itu biasanya suka panjang. Nah, kalau kita nggak jaga komitmen dan kualitas, itu nanti hasil dari konsumen itu bakal tersebar gitu. Iya, apalagi Dan di kita sosial bakal media ngedrop. kan Ya, banyak tuh. Betul sekali gitu. Apalagi MLM kan, mulut lewat mulut. Iya, gitu kan. Jadi ngejaga banget ya komitmen dan Iya, kualitas tadi. komitmen dan kualitas. Oke. Terus selanjutnya yang ketiga yang bisa saya sharing itu adalah kita dalam dunia bisnis nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus bangun relasi, Wes. kita harus bangun networking, jaringan yang baik dan luas. Sehingga dengan jaringan yang luas, networking yang luas, relasi yang banyak, pergaulan kita yang luas, ya itu bisa membantu meningkatkan istilahnya pendapatan di usaha kita. Betul. Jadi banyakin link ya. Ya, banyakin link dan Link. juga itu tadi pengaruh dari klien kita kan. Mm-mm. Kan misal nih klien kami di sektor wedding, Yes. kan pengantin itu pasti banyak teman-teman bridesmaid, Bridesmaid. groomsmaid gitu kan. Nanti kan itu jadi contoh buat bridesmaidnya. Nanti pengen kayak ini nih konsep Betul. acaranya kayak gini. Pasti dia nanya kan ke temennya yang pengantin itu pakai siapa kemarin, Arvina misalnya. Arvina ya. Nah, gitu. Dan itu bakal tersebar karena
Strategi bisnis dari bidang word of mouth itu dari mulut ke mulut itu Dari sangat kencang ya. kencang gitu. Pengaruhnya efeknya tuh sangat efeknya kuat betul. banget. Sangat kuat banget Ya. efeknya. Jadi itu ya supaya Betul. kita usaha kita tetap eksis dan berkembang. Ya, banyak masih Banyak. poin-poinnya. Terus Nah, ini sosmed juga betul. juga. Ada nggak nih dari Apis sudah jalan kan tadi ya ada pasang surut, ada nggak yang orang-orang ataupun ya ibarat netizen lah yang apaan tuh Arvina gitu. Pasti ada ya. Kalau- Satu ataupun dua orang lah ya. Yang namanya usaha kan kompetitor banyak. Kompetitor Terus, banget. Jasa ini kita tidak bisa memuaskan 100% orang. Yes. Itu pasti tetap ada, tapi ya itu jangan Balik tadi ya dua hal tadi ya komitmen dan kualitas komitmen tadi. dan kualitas, dan jangan jadi jangan bikin kita jadi drop. Malah itu kritik orang, Betul, saran orang itu menjadi inputan masukan buat kita untuk kita bisa lebih semangat lagi. Iya, mungkin nih ada yang informasi, Mas Hafiz, ini kayak kurang deh lightingnya ditambah lagi. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ditampung lagi kan. Sampai sekarang udah banyak nih. Ada yang muter-muter. Wah. Gitu, jadi Keren. apapun request gitu Yes. ya harus kita layanin. Jangan kita bilang oh nggak bisa ini, wah selesai gitu. Itu ya. Jadi gimana caranya supaya usaha berkembang dan tetap eksis. Masih ada sih Kak, sosmed juga Oh, sosmed ya, itu yang paling penting. penting karena sekarang semua sudah era digital kan, udah mau menuju 5.0 gitu kan. Semua sudah digitalization, semua orang sudah main gadget. Jadi harus kita kembangin melalui sosmed untuk media promo kita. Kita kasih referensi gitu. Makanya di Arvina itu punya tim khusus untuk yang mengelola sosmednya. Jadi dan aku lihat juga sempat buka loker loh guys. Iya. Ya, lu buka loker gimana? Lu pengen ada SDM yang memang bukan hanya sekedar kreatif tapi bisa bekerja sama. Iya gitu. Itu yang paling penting ya. Penting. Jadi Dan attitude satu lagi. betul. Itu paling penting. Setinggi-tingginya kalian mempunyai ilmu, punya kuasa, lu punya kuasa, Ya. lu punya ilmu, tapi lu nggak punya attitude, nggak bakal bisa Itu. jalan. nggak bisa jalan. Ya. Itu yang paling penting ya, Itu Fis ya. paling penting guys. Ya, biar dipotong. Itu memang penting. Nah, ini kalau bicara soal bisnisnya Apis di Arvina, Ya. yang paling banyak nih, Fis, segmennya ke siapa? Kita yang rutinitas tiap weekend itu segmen kita wedding nggak? Segmennya berarti Arvina ini memang dominannya ke wedding ya? Wedding. Wedding. Jadi di Arvina ini partner terbaik lah buat Partner terbaik ya? calon pengantin untuk mewujudkan Iya. impian-impiannya. Gitu. Nanti kasih ya paketnya ya. Oh, siap. Kasih diskon ya. Iya, gitu. Jadi Nah. di wedding kita, Yes. tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk event-event kita juga jalan. Betul, karena kemarin aku lihat tuh ada event di salah satu mall terkece Wis. ya di Kota Pramuli. Depan deh. Dek. Aduh. Aduh sih. Sampai di mana tadi? Salah satu mall terkece. Oke. Jadi kemarin ya gue ngeliat ya itu ada beberapa event di salah satu mall terkece di Kota Pramuli ya. dan itu pakai Arvina loh. Oh, Sukses acaranya loh. sukses ya? Sukses. Alhamdulillah. Jadi itu mengarahkan bahwasannya kegiatan dari Arvina ini bukan hanya sekedar speknya untuk wedding. Ya, jadi event-event Event-event. buat dinas instansi, Yes. perusahaan-perusahaan, terus juga mungkin ya komunitas-komunitas kita bisa. Jadi ini all in ya. All in. Jadi tinggal tergantung request dari klien tadi. Betul, mau konsepnya seperti apa. Betul. Nah, ini juga kalau untuk wilayah biasa paling jauh tuh daerah mana tuh selain Pramuli? Untuk wilayah kita sudah ke Palembang sudah. Ke Palembang sudah. Terus Muara Enim, Batu Raja, Yes. terus daerah Pali,
Dan untuk speknya juga untuk event-event apakah sudah siap untuk mengadakan konser? Apa gimana nih? Untuk saat ini sedang proses sih. Sedang untuk proses ya? menuju yang konser, tapi ya didoakan aja lah. Didoakan ya, karena Apis ini gue ngeliat dimulai dari sound system dan sekarang sudah paketnya tuh sudah melebar di lighting. Lighting, ya. Lighting tuh keren banget loh, Fis. Nah itu. Kemarin gue ngeliat ada satu event di salah satu hotel ya, outdoor ya. Ih gila. Ini pasti nih creednya dari seorang Apis nih. Ya. Iya. Jadi Itu konsepnya apa? yang mana nih? Yang kemarin? Yang pada saat di outdoor Di kemarin. Outdoor kemarin. Ya, jadi kita bikin konsep acara biasanya nanti dari WO kan klien pengantinnya kan ke WO. Nanti WO-nya Oke. koordinasi, konsultasi ke kami. Nanti kami kasih inputan, masukan, bagusnya kayak gini, nanti Yes. konsepnya kayak gini. Karena kita kalau di lighting itu kita main lighting designer Kak. Desainer. Istilahnya. Jadi kita tata sesuai gitu kan. Jadi ada floatingnya tempat-tempat yang ini ya. Gitu. Khusus Jadi kan ya. apa panggung pelaminan aja kita tata gitu kan, apalagi hati adik-adik bisa kita tata. Wah, cakep. Panggung aja bisa Apis tata, Ya, apalagi hati adek adik-adik. yang lagi berantakan. Bisa kita tata. Itu ya bisa ya. Nah, kalau untuk paket-paket ini, tadi kita udah bicara soal apa namanya sound system, terus ada lighting. Nah, kira-kira Apis sudah punya plan A ataupun plan B ketika konsumen itu, waduh, ini Mas Apis ini kayak terlalu gede deh paketnya. Atau memang bisa menyesuaikan? Yang jelas dari paket yang kita kasih price list ke klien itu sudah ada paket. Jadi mulai dari paket terendah Yes. sampai paket paling up lah, paling Jadi kayak ibarat ada diamond, medium ya. ya, jadi bisa menyesuaikan lah sama Menyesuaikan. budgetnya dari klien kita. Betul. Tapi memang sudah ada paket khusus ya. Paket khusus ada. Khusus. Gitu. Yang paling sering ketika Apis sudah menjalani beberapa event, baik itu event ataupun wedding, Ya. itu biasanya klien yuk requestnya itu seperti apa, Apis? Paket full Kak. Wah. Semua paket up. Boleh kasih tahu nominalnya? Ya. Oh, jangan dikasih tahu di sini ya. Kalau pengen tahu hubungin Pengen tahu tim hubungin kreatifnya. Arvina lah. Gitu. Ada Arvin. Karena klien-klien Prabu Muli khususnya Yes. calon-calon pengantin sekarang kan sudah anak-anak milenial semua Betul betul. dan sudah tahu lah kalau pengen acara weddingnya meriah gitu larinya ke siapa. Iya, Arvina dong. Arvina. Arvina musik ya. Karena bisa memprovide untuk semua. Betul. Nah, ini berarti ada peran kedekatan antara Arvina dengan wedding organizer, WO. Ya itu tadi apa strategi tips yang saya sharing tadi, Yes. berbagi tadi. Jadi kita harus bangun jaringan networking yang luas, relasi yang luas gitu. Oke. Jadi kita apa ya kerjasama sama WO, sama gedung-gedung, kemudian venue-venue, terus Instansi ya. instansi, hotel-hotel gitu. Termasuk dengan beberapa sekolah ya yang Apis jaga ya. Iya betul, beberapa sekolah kita jaga. Apalagi sekarang kan acara-acara sekolah udah keren banget Iya, loh. keren Gak banget. kita dulu ya. Iya. Acaranya udah perpisahan. Perpisahan pakai lighting. Iya, ya kan, bawa. kasih kembang Gue inget api. dulu waktu gue masih sekolah di sono, itu cuman bawa makanan, udah bagi raport sudah selesai, Selesai, gitu. ya? Nggak ada yang sekarang nih. Lighting, acaranya juga di mall. Iya. Wih, Keren ya, acara di mall kemarin keren ya? keren banget. Mallnya kan kece soalnya. Iya dong. Tim kreatifnya juga keren tuh di balik layarnya kan. Itu ya bis ya. Iya. Gitu. Nah, di sini dari usaha tadi adakah orang-orang yang memang mensupport Apis gitu? Ya, Dan siapa saja? alhamdulillah kalau untuk support dari orang tua, keluarga besar tuh support dan Orang rumah. yang pasti istri yang Istri support. tercinta ya. gitu, support. Luar biasa nih. Pasti si Apis itu anugerah nih bisa mendapatkan seorang Apis gitu. Sebaliknya juga kan? Ya, alhamdulillah. Betul ya. Jadi di balik itu ada orang-orang yang memang mensupport ya, baik Ya. itu dari keluarga terdekat, Orang tua, orang istri. tua. Yes. Nah, untuk hubungan dengan pemerintahan tetap ya terjalin ya. Apakah sudah ada nggak nih, Fis? Misalnya ada MOU nih. Misalnya kegiatan ini nanti dilakukan oleh Apis. Kalau MOU secara full 1 tahun enggak sih Kak. Enggak ya? Tapi nanti biasanya per event-event pemerintahan Ada penawaran ya? Ada penawaran, kita Yes. kasih penawaran. Kita tetap jalanin prosedur lah. Misalnya
ditenderkan ya kita ikut tender. Ikut tender ya. Iya. Jadi yang pasti peran penting tadi kita menjaga namanya Menjaga hubungan baik. Hubungan baik. Itu yang paling penting. Dan juga jaga komitmen dan kualitas. Oke. Nah, untuk sekarang menurut Hafiz event ataupun seperti apa sih yang paling disenengin orang gitu? Misalnya konsepnya seperti apa gitu? Kalau untuk di sektor mana? Yang indoor ataupun outdoor gitu. Outdoor. Jadi kalau untuk wedding, kalau untuk di sektornya wedding gitu, sekarang lagi rame pengennya outdoor acaranya. Oh, jadi kayak di beberapa tempat hotel ada pelatar kayak ada ini ya, Ya, jadi swimming pool gitu ya. ada swimming pool atau tema-tema garden gitu Garden. kan. Jadi sekarang arahnya ke sana. Arahnya ke sana ya. Itu Kalau paling untuk sering ya. Wedding paling sering sekarang yang banyak kita garap. Di untuk rooftop ke udah ada depan. belum? Di rooftop Nah, gitu. itu yang kita cari kliennya. Tengku. Nanti gue pengen di rooftop men. Karena klien-klien sekarang yang milenial ini kan pengen dia tampil beda dari Betul. teman-temannya gitu. Jadi sekarang banyak arahnya ke sana outdoor. Gue mikirin ya kalau misal acara gue di rooftop itu mikirin ngangkat sound systemnya. Iya. Nggak apa-apa Kak, bisa kita akomodir semua. Tenang aja. Tergantung dengan plan dan Iya, tadi. bisa. Kita siap. Mau Siap ya. naik rooftop lantai 8 siap. Asal sesuai budget. Sesuai dengan budget. Itu ya. Sian juga gue ngelihat kru lo. Ngelihat Raisa ngangkat galon kan. Iya. Luar biasa ya. Oke, untuk closing statement terakhir nih, Fis. Ya. Kira-kira ada nggak yang pengen disampaikan oleh teman-teman yang ada di Kota Prabu Muli atau sekitarnya? Ya, mungkin di sini sih sebagai himbauan gitu, bahwasannya kalian jangan takut untuk menjalin sebuah usaha gitu, dan jangan takut untuk gagal. Ya. Jadi mungkin closing statement ya. Yes. Jadi closing statement dari saya untuk teman-teman semua. Yang pertama, terima kasih dulu nih buat Palkomtek. dan Kak Tengku yang udah ngasih kesempatan buat saya berbagi, sharing, Yes. berbagi cerita pengalaman di sini. Terkhusus buat teman-teman Palkomtek Prabu Muli, teman-teman di luar sana yang mungkin nanti bakal menonton ini juga kan di YouTube atau di platform lainnya. Yang bisa saya sharing adalah yang pertama, jangan takut untuk melakukan atau merintis usaha. Gitu. Jadi jangan ragu untuk merintis usaha. Yang pertama, kalau kita sudah jalanin usaha, yang pertama kita harus jaga kualitas dan komitmen. Yang kedua, kita harus bisa membangun relasi jaringan yang luas. Yang ketiga, kembangin dari sosial media kita potensi-potensi yang ada. Kemudian kembangin, kita lihat target pasar, permintaan pasar seperti apa, harus kita ikutin. Yang terakhir, yang paling penting nih Kak, Apa itu? berserah diri kepada yang di atas, Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang paling penting bersedekah Bersedekah. agar rezeki kita tetap lancar. Karena sesuai ajaran agama, ajaran agama Islam, semua pendapatan kita, penghasilan kita bukan milik kita 100%. Ada sebagian milik orang Sebagian lain. 2,5% milik orang 2,5%. lain. Kita bagilah itu, jangan khawatir usaha kita nggak bakal tutup, nggak bakal bangkrut, malah bakal berkembang dan berkembang. Yes. Seperti itu. Kini tim saya. Itu aja. Dan ada yang terakhir, Bro. Apa tuh? Yang terakhir kalau pengen cari tempat kursus ya di Palkomtek. Ya, pasti. Kalau itu buat ngembangin diri supaya Yes. kita bisa buka usaha, merintis usaha, buat ngembangin soft skill yang ada di diri kita, mau itu komputer, bahasa Inggris, bisa ke Palkomtek Prabu Muli. Yes, kalau pengen cari sound system yang keren, ya udah, lighting, ya udah Ke langsung ke Alvina. Alvina. Iya. Host boleh ya ke Tengku. Boleh. Kalau mau cari host Yes. yang kece, ke Tengku. Cari laki juga enggak apa-apa. Oke, makasih ya buat Oke, Hafiz. siap. Kesempatannya hari ini. Terima kasih buat Hafiz. Sama-sama, Sukses selalu jaga kesehatan ya. Amin. Oke, terima kasih. Good job buat Hafiz. Terima kasih. Bye.